Hanifah Mardadila, mahasiswa Fakultas Psikologi. Saat ini saya akan menjadi konselor buat Mbak untuk membantu Mbak buat menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi secara bersama-sama. Sebelumnya nama Mbak siapa? Nurjana. Mbak Nurjana, sebelumnya saya minta izin buat Mbak membawa catatan ini, nggak apa-apa Mbak? Ya, betul. Oke. Ya, kita langsung aja ya Mbak ya. Iya. Di sini kan saya sebagai konselor membantu Mbak untuk menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi secara bersama-sama. Nah, sekarang masalah apa yang sedang Mbak hadapi? Begini loh Mbak, saya ini kan baru setahun yang kemarin itu bapak saya meninggal. Iya. Terus dan otomatis kan yang menggantikan saya itu kakak saya, tapi kakak saya itu masih kuliah. Nah, masalahnya itu dari keluarga dari bapak, kesannya itu sekarang itu sudah kayak terputus, dan terputus lah, nggak ada kayak di sana tuh kayak nggak mau nganutin hubungan tali silaturahminya gitu loh Mbak. Terus apalagi keluarga saya pun seperti saya sendiri, saya tuh kayak mau ucapan sama hati itu masih belum siap untuk menerima keadaan bahwa bapak saya sudah meninggal, seperti itu. Sebelumnya tadi saya tegaskan kakak Mbak itu menggantikan Mbak dalam hal apa ya Mbak? Ya dalam sebagai seorang laki-laki lah buat imam. Tapi di sini itu setelah berjalannya setelah bapak saya meninggal itu ternyata tuh malah makin runyam gitu. Malah yang kasihnya itu ibu saya. Jadi kakak saya itu selalu minta uang untuk kuliahnya kayak gitu, paling banyak ya karena dia kan kuliahnya jauh lebih tinggi, mungkin membutuhkan uang yang jauh lebih banyak dibanding saya. Tapi saya tuh gimana ya Mbak, kesannya tuh dia tuh minta uang terus sampai puluhan juta seperti itu. Pernah gara-gara nggak dapet uang itu dia tuh sampai mau gila, mau udahlah nggak mau kuliah lagi, mending nggak usah kuliah lagi. Tapi dia tuh kayak maksa tuh sambil kayak nggak pantas lah untuk dijadikan seorang pemimpin seperti itu Mbak. Sekarang inti permasalahan Mbak yang Mbak hadapi itu seperti apa? Intinya seperti ini, seorang keluarga itu kan membutuhkan sosok tiang untuk memperkokoh itu kan. Nah tapi di sini tuh yang sebagai gantinya yaitu kakak saya seorang laki-laki itu tidak bisa, seperti malah itu bikin kasihan ibu saya yang harus bekerja demi dia seperti itu. Apalagi seperti saya sendiri tuh kayak merasa ditambah keluarga dari bapak saya, kesannya itu kayak kok jarang, maksudnya komunikasi dengan kami juga jarang seperti itu. Kayak kesannya tuh kayak memutuskan tali silaturahminya kayak gitu. Apakah Mbak udah pernah nyoba buat ngomongin masalah ini sama kakak Mbak? Kakak saya pernah saya bilang seperti itu, tapi kakak saya tuh kayak acuh tak acuh, ya udah sana seperti itu. Ya emang begini keadaannya, orang saya membutuhkan uang untuk dia belajar, tapi dia tuh selalu memaksakan, kasihan orang tua saya ya Mbak, seperti itu. Apa Mbak udah pernah tanya ke orang tua Mbak bahwa apakah kakak Mbak itu udah pernah dinasehatin sama ibu Mbak? Sudah sering malah, tapi ya kakak saya seperti itu, masih kesannya tuh masih ya kayak gitulah. Ya kan saya kuliah tuh karena siapa suruh kuliah saya di sini, padahal dia kan kuliah di situ tuh karena dia keinginan dia sendiri. Tapi kenapa sekarang kayak membalikkan itu loh, faktanya dan bilangnya tuh orang tua yang meminta anaknya untuk kuliah di situ seperti itu. Lalu saat ini siapa yang membiayai perkuliahan kakak Mbak? Semuanya itu ya orang tua saya seperti itu. Apakah ibu
mbak merasa keberatan atau seperti apa? Iya, ibu saya sih nggak merasa keberatan, tapi kan kita yang melihatnya sebagai anak kasihan, maksudnya ya ibu saya itu merasa ya inilah udahlah, emang kan nggak ada orang bapak, jadi yang kerja apa yang semua itu kan ya harus tanggung jawab dari ibu. Tapi kan ya kasihan dia banting tulang untuk mencari uang sana kesini, tapi kok kesannya tuh kakak saya tuh dia bilang ya saya kasihan, tapi kok kasihannya kok selalu minta uang, selalu apa seperti itu. Kesannya tuh dia tuh sebagai pemimpin dalam rumah tangga kayaknya bagi saya sendiri sebagai anak yang di bawahnya tuh kayak merasanya itu kayaknya kok kurang ya, kurang patut untuk dijadikan seorang pemimpin dalam keluarga seperti itu. Apakah mbak merasa sosok kakak mbak itu apa ya, sosok kakak mbak itu yang saat ini, apakah mbak bisa menerimanya? Saya mau tidak mau harus bisa menerimanya, tapi sebenarnya saya tuh ya sebel mbak sama dia. Dia tuh selalu minta uang, selalu minta ini itu, sedangkan ya hasilnya nggak tahu itu kemana. Dan kan kasihan juga karena orang tua saya juga mbak, apalagi di sini adik-adik saya juga masih kecil seperti itu mbak, butuh biaya juga. Kakak saya yang mau diandalkan cepet-cepet lulus kok nggak, nama katanya sudah lulus, tinggal itu apa namanya kayak pengabdian apa-apalah mbak seperti itu, tapi masih belum, nggak tahu. Apakah mbak bersyukur dengan sosok seorang kakak itu? Ya gimana ya mbak, dibilang bersyukur ya bersyukur punya kakak, seorang kakak, kadang bisa diandalkan, kadang tuh tidak bisa. Saya tuh kayak merasa kayaknya tuh marah, bawaannya tuh marah kalau ketemu sama dia, apalagi kalau misalkan dia tiba-tiba tuh uang ada di lemari saya tiba-tiba diambil sama dia dengan apa, tanpa minta izin terlebih dahulu, sama uang dari misalkan uang berapa juta itu kadang-kadang dibawa sama kakak saya, katanya itu buat bayar dia kuliah, atau uang berapapun itu uang ada di mana, kalau dia lagi nggak punya uang tuh kesannya tuh kayak namanya satu kalau katanya tuh buat kuliah, satu lagi misalkan hilang uang 100.000 apa 200 apa 300 itu bah, dia bilang tuh dia nggak punya uang buat pegangan, kok buat pegangan. Iya misalkan kalau udah kan adik saya kan punya uang misalkan kan mbak buat pegangan dia, tapi ujungnya nanti tuh uangnya nggak dikembalikan, yang ngembaliin itu ya mama, seperti itu kan kasih mama saya. Nggak tahu, katanya sih pernah bilang dia tuh kalau nggak pegang uang tuh katanya kayak kesannya tuh kayak aduh nggak enak kayak gitu mbak. Apa mbak selama ini udah pernah nyoba buat apa ya, berserah diri terus minta hidayah sama Allah? Soalnya kan saat ini kondisi seperti ini mbak udah tadi kan udah nyoba buat ngobrol sama kakak mbak tapi nggak ada hasilnya. Satu-satunya jalan kan selain kita berusaha kan berserah diri. Mudah-mudahan kan kakak mbak dikasih hidayah sama Allah seperti itu. Apakah sudah pernah mbak? Iya sering lah habis sholat gitu ya, kok kayak gini ya, kesannya tuh mending ada papa ada bapak, kalau ada bapak tuh bapak yang nganukin, ini kok kesannya ya ampun kakakku kok sekarang semakin sewenang-wenang gitu loh mbak. Kok jadi mau dijadiin pemimpin, mau jadi contoh untuk adik-adik saya sendiri juga nggak bisa, apalagi ya mungkin memang benar dia tuh anak pondokan benar, tapi kok kesannya dari pondok itu kayak nggak ada pelajaran yang diambil untuk diamalkan, kok masih kayak anak kecil. Dan menurut saya itu kayak nggak pantas banget buat sebagai tiang agama, tiang dari keluarga kami tuh kayaknya masih belum gitu mbak. Sekarang umur kakak mbak berapa? Umur kakak saya itu kayaknya kurang lebih 4 tahun di atas saya mbak. Laki-laki atau perempuan mbak? Laki-laki. Laki-laki ya. Mungkin saat ini mbak kan udah berusaha semaksimal mungkin kan ya mbak, biar kakak mbak itu pantas, patut buat dijadikan contoh buat adik-adik mbak, terus juga bisa dijadikan pengganti dari bapak mbak gitu kan.
Ya udah mbak benar-benar coba untuk terus berusaha ngomong sama dia, usahanya lebih ditingkatkan lagi buat istilahnya ya mungkin juga kan ya mbak, Allah itu memberi hidayah kakak mbak lewat mbak gitu kan. Jadi selain mbak juga harus terus berserah diri sama Allah, terus berdoa minta hidayahnya buat kakak mbak. Mbak juga harus lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi sama kakak mbak biar kakak mbak tuh terbuka pikirannya buat jadi lebih baik dari sebelumnya. Terus juga berbanyak juga zikir sama Allah, karena kan yang mendatangkan semua ini kan Allah ya mbak ya. Terus rencana mbak buat kedepannya ini mau seperti apa mbak? Ya rencana saya mungkin yang tadi yang berbicarakan tadi, nasihat tadi mungkin saya akan coba agar saya juga bisa berserah diri kepada Allah, biasa mengikhlaskan semua masalah ini, mensyukuri walaupun ya mencoba untuk mensyukuri masalah ini mungkin dulu kan. Ya mungkin saya akan mencoba yang mbak tadi berikan. Mbak, mudah-mudahan cepat selesai ya mbak ya masalahnya. Mudah-mudahan kakak mbak bisa cepat menjadi apa yang mbak harapkan. Nanti kalau misalkan masih ada lagi yang perlu diperbincangkan, masih ada lagi yang harus diselesaikan, mbak bisa ngobrol-ngobrol lagi sama saya. Sebelumnya makasih mbak udah sharing sama saya. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mbak.